kami ingatkan lagi Pak, kami baru reses ini Pak, di Duri Kosambi Pak, itu di dalam reses mereka sampaikan, Pak Parsa bisa nggak tolong bantu kami, bisa dilunasin nggak? Karena kalau tidak saya tidak bisa berangkat, pilihannya cuma satu. Kami inilah yang kebetulan berada di garis-garis rakyat ini yang pasti mendapatkan itu tadi Pak. Ya, masyarakat ini mengejar kepada kita ini sebenarnya seperti apa? Dari 14 poin ini 7 poin berkurang, 7 poin bertambah gitu. Jadi seolah-olah kalau rumus-rumus matematika ini dikurangi di sini ditambahin di sana. Jadi kayak sama dengan bohong, sama juga bohong gitu maksudnya gitu Pak Dirjen. Lucu memang, seolah-olah turun di beberapa poin, tapi naik signifikan di beberapa poin lainnya gitu. Mohon para petugas kebersihan, ya, pedagang pasar, buru-buru kasar ini Pak, ya, yang tukang angkut-angkut barang naik kapal turun kapal ini Pak, yang kemarin kami temui ini, setidaknya bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan Komisi 8, anggota Panja Komisi 8, teman-teman Panja, pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada rekan-rekan Panja pemerintah, wabil khusus kepada Dirjen PHU yang tadi sudah menyinggung soal semangat rapat kita sebelumnya dan juga semangat Bapak Presiden kita yang mana hari ini Ketua Panja kita juga merupakan boleh dibilang anak didiknya Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku Pak Dirjen, sejak Bapak Prabowo Subianto dilantik, ya, semangat beliau dalam rangka mewujudkan, ya, kita sebutlah janji-janji politik beliau untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak boleh lagi ada yang kelaparan, tidak boleh lagi ada yang miskin, tidak boleh lagi ada yang susah dan sebagainya. Ini semangat utuh dari Pak Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia, paling tidak selama 5 tahun ke depan gitu. Nah tentu dalam setiap penyampaian beliau di berbagai media, beliau ingin sekali menunjukkan terobosan-terobosan yang signifikan di berbagai sektor gitu. Di 30 hari pertama kalau saya tidak keliru, beliau mengeluarkan kebijakan terkait penghapusan utang UMKM, petani nelayan gitu. Dilanjutkan lagi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer gitu. Dan yang terakhir kemarin apa itu? Yang saya kira kebijakannya juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Mohon maaf, saya baru ingat terkait dengan hasil-hasil produksi pertanian, bahwa pemerintah memastikan, ya, semua hasil produksi tani, gabah, jagung itu dibeli dengan harga yang baik gitu. Nah yang saya maksud tadi Pak Dirjen dan teman-teman perangkat Panja pemerintah, semangat ini juga harusnya bisa dirasakan di sektor kita yang hari ini khusus mengurus tentang haji gitu. Ini bukan sekedar angka-angka saja saya kira gitu ya, bukan persoalan 60, 40, 70, 30. Tadi saya mencoba mengutip yang disampaikan oleh Pak Ketua Panja, Pak Wahid. Ini memang harus dirasionalisasi Pak. Prinsip-prinsip R2P ini rasional, realistis, proporsional, ini memang perlu kita kedepankan gitu. Kalau kita melihat capaian BPKH Pak Ketua dari tahun ke tahun terkait dengan pengelolaan dana umat ini kan trennya terus naik. Bahkan dalam data yang kami dapat itu di 2024 naiknya 2,3%, itu kurang lebih 1,5 triliun. Nah tentu saya kira kalau di Jakarta ini di dapil saya Pak Ketua kebetulan tidak ada petani, adanya itu petugas kebersihan, pedagang pasar, gitu, buruh kasar di pelabuhan, gitu. Dan juga iya marbot ya di Jakarta Pak Dirjen. Jangan dikira mereka ini juga tidak sulit ini menabung ini Pak. Kemarin kami ingatkan lagi Pak, kami baru reses ini Pak,
di Duri Kosambi Pak, itu di dalam reses mereka sampaikan Pak Pasya, kira-kira bisa bantu saya lunasin nggak ini, saya sudah harusnya berangkat ini Pak. Loh, saya agak kaget juga Pak Marwan, ini baru satu orang yang bicara itu Pak Bidin, Pak Pasya, dan kebetulan beliau ini tidak sungkan-sungkan juga. Di depan sekian banyak orang ini ditembak begitu kan, kami wah kaget juga. Hati pengen sekali Pak ngebantu lunasin itu. Satu, nah bayangkan kalau di dapil kami ini jumlahnya kan bukan satu orang saja. Pak Pasya bisa nggak tolong bantu kami, bisa dilunasin nggak? Karena kalau tidak saya tidak bisa berangkat, pilihannya cuma satu. Saya harus, pilihannya cuma dua. Saya harus membayar lunas atau tidak saya mengundurkan, menunda keberangkatan itu gitu. Nah artinya Pak Dirjen, tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad itu luar biasa Pak. Saya ini sebenarnya tinggal melanjutkan saja ya, bahwa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Hasan Basri, Ibu Seli, Pak Husni terutama gitu. Memang ini jangan sampai masyarakat kemudian sudah dibuai dengan statement Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Sangat positif loh Pak Dirjen. Semua orang WA saya mau WA Pak Dirjen, takutnya Pak Dirjen ini sibuk gitu. Ya, mau nanya ini benar apa enggak, karena kami harus menjawab. Gitu loh. Kalau urusan ini kan beda sama urusan main golf Pak. Kalau main golf itu besok hari ini bagus, besok bisa rusak. Nah kalau statement pemerintah begini ini kan, apalagi seorang jabatan menteri wakil menteri ini kan punya nilai tanggung jawab gitu di saat memberikan statement kepada masyarakat. Nah kami inilah yang kebetulan berada di garis-garis rakyat ini yang pasti mendapatkan itu tadi Pak ya, masyarakat ini mengejar kepada kita ini sebenarnya seperti apa. Nah faktanya setelah kita rapat kemarin, nah informasi ini kan sudah tersebar lagi Pak ke publik bahwa angkanya seperti ini, angkanya seperti ini. Nah tentu saya kira Pak Dirjen dan teman-teman semuanya, panja pemerintah, ini penting Pak. Kalaupun ternyata memang nanti misalnya Pak harus tersesuaikan dengan apa yang menjadi usulan panja pemerintah gitu, usulan Kementerian Agama, mohon maaf Pak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari PHU ini Pak, kurangnya informasi ya, dan juga transparansi, akuntabilitas publik Pak. Masyarakat ini pintu masuknya itu selalu ke kami ini Pak. Nah, saya kemarin sampaikan kepada Pak Menteri Agama, kami nggak tahu dampaknya ke Kementerian Agama, tapi ke kami ini luar biasa. Dan kebetulan responnya sangat positif. Nah jangan sampai kemudian setelah rapat-rapat ini tidak ada yang berubah Pak, gitu loh. Harapan mereka tetap di angka yang terjangkau ya, tentu dengan Pak Menteri Agama menyampaikan agar supaya tidak mengurangi nilai pelayanan selama di sana gitu Pak. Nah jadi Pak Dirjen, pimpinan, kami tutup ya dengan satu poin lagi di halaman 3 itu memang menarik dibaca di awal Pak Dirjen. Dari 14 poin ini 7 poin berkurang, 7 poin bertambah gitu. Jadi seolah-olah kalau rumus-rumus matematika ini dikurangi di sini ditambahin di sana. Jadi kayak sama dengan bohong, sama juga bohong gitu maksudnya gitu Pak Dirjen. Nah mungkin ya kalau bahasanya Pak Marwan kemarin itu, ya kami ini nggak pinter-pinter amat lah, tapi kalau soal matematika begini kami paham juga begitu kira-kira gitu kan. Ini lucu memang, seolah-olah turun di beberapa poin tapi naik signifikan di beberapa poin lainnya gitu, terutama tadi masalah biaya penerbangan. Jadi pesan kami Pak, salam hormat dari dapil kami Pak Dirjen. Mohon para petugas kebersihan, ya, pedagang pasar, buru-buru kasar ini Pak, ya, yang tukang angkut-angkut barang naik kapal turun kapal ini Pak, yang kemarin kami temui ini, setidaknya bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini Pak. Saya kira itu saja Pak Ketua. Setelah itu mungkin ada diskusi-diskusi tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.